Halo warga Opat, kenalin nama aku Wanda Nazra dari 10 PPLG 3 Divisi Koresponden. Nah, di SMK 4 lagi ngadain debat ketos pemilihan ketua OSIS. Kalian mau tahu nggak keseruannya kayak gimana? Yuk ikutin! Sekarang aku bersama paslon 01. Sebelumnya izin wawancara ya, Kang Teh. Sebelumnya perkenalkan diri dulu dong, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Pari Pauji dari kelas 11 TKP 2, menjabat sebagai calon ketua OSIS periode 2024-2025. Dan saya Anggi Putri Nabila dari kelas 11 TKJ 2 sebagai wakil ketua OSIS 2024-2025. Baik, sebelumnya Akang sama Teteh udah ada pengalaman pribadi atau mungkin motivasi yang bisa menjadikan Akang sama Teteh ketua sama wakil OSIS? Kalau untuk pengalaman, silent aja ya. Tapi kalau untuk motivasi itu pasti ada. Aku jadi pemimpin tuh ingin merubah kultur SMK 4 Bandung gitu, habitnya SMK 4 Bandung. Jelas yang namanya SMK 4 Bandung itu kan keseluruhan berarti ya, nggak cuma siswa atau eskul atau OSISnya doang malah, tapi benar-benar kita akan mencoba menghilangkan stigma buruk gitu, stigma negatif dari siswa-siswi ke SMK 4 Bandung kayak. Baik, kalau menurut Tetehnya gimana? Benar, yang tadi rekan saya sampaikan, kami ingin menjadi wakil dan juga ketua OSIS karena ingin menciptakan baru yang ada di SMKN 4 Bandung, sehingga kami mencalonkan jadi sebagai wakil dan juga ketua OSIS. Baik, lalu berdasarkan motivasi Akang sama Teteh, apakah ada keterkaitan sama program kerja yang telah dibuat? Pasti ada ya, jelas. Contohnya tuh kita ada program kerja yang Melodi Sejenak. Nah itu tuh kenapa kita adain Melodi Sejenak, rata-rata Gen Z zaman sekarang itu mereka lebih sering mendengarkan musik, dan musik itu berdampak pada psikis mereka gitu, jiwa mereka. Makanya kenapa aku bilang tadi bahwa kita tuh bakal mengubah yang namanya habit atau kultur di SMK Bandung. Jadi kita tuh bakal memutar musik-musik yang emang menyentuh gitu ke hati tuh. Rata-rata kan anak SMK itu terkenal sama orang-orang yang gerengseng gitu ya. Nah, lewat musik ini kita bisa mengubah perasaan mereka kayak gitu. Kalau menurut Teteh sebagai wakil gimana? Benar juga yang tadi Pak Hari sampaikan, bahwasanya kami ingin membuat program baru-baru lagi dari OSIS. Contohnya tadi udah ada Melodi Sejenak, lalu yang kedua ada Forca atau Opat Maca. Karena memang kebiasaan habituasi kita membaca Al-Quran, jadi ingin mengubah perasaan psikisnya juga untuk memperbanyak lagi literasinya. Sekian. Baik, menurut Akang sama Teteh dari program kerja yang telah dimiliki, itu tuh kira-kira apa yang bakal prioritasin di SMK 4 Bandung ini? Prioritas tuh ada dua ya, yaitu Forbaca dan Melodi Sejenak itu gitu. Cuman dua itu aja sih. Kalau menurut Tetehnya? Ya, karena memang kami mengunggulkannya dalam Melodi Sejenak dan Forca atau Opat Maca, jadi kami ingin membuat mereka lebih unggul. Contohnya Melodi Sejenak karena memang kita motivasinya ingin mengubah psikis siswa SMKN 4 Bandung, lalu juga literasi karena memang pengen lebih banyak literasi siswa SMKN 4 Bandung, seperti itu. Baik, lalu di SMK 4 kan tidak hanya organisasi OSIS ya, ada juga seperti PMR, seperti Pramuka, atau bahkan ekskul-ekskul lain. Dan di SMK 4 juga ada guru-gurunya. Gimana sih caranya Akang sama Teteh bisa bekerja sama antara ekskul lain dan juga guru-guru dan staf yang lainnya? Nah, dalam program kerja kami itu udah pasti ya harus melibatkan staf-staf pihak sekolah, terutama itu pada ini contohnya tuh pada saat pemutaran musik kita tuh pasti bekerja sama dengan pihak Satpras. Nah, kenapa? Karena kita tuh membutuhkan speaker yang dipasang sama Satpras gitu. Terus ini juga yang literasi di lapangan. Kita tuh membutuhkan pihak siswaan untuk membantu mengendalikan atau mengontrol lapangan gitu. Kalau menurut Tetehnya? Yang pasti adalah komunikasi, karena kalau misalkan tidak ada komunikasi, perjalanan kita untuk mencapai program kerja tersebut tidak akan terlaksanakan. Jadi dengan komunikasi kita akan membuat program kerja kami akan terlaksanakan. Baik, lalu jika misal nanti terpilih, situasi ketika ada perbedaan situasi antara anggota OSIS dan juga pendapat dari ketua dan wakil OSIS, kira-kira gimana caranya agar bisa masalah itu terselesaikan? Yang pertama saya pecat wakilnya ya. Oh enggak, bercanda. Yang pertama itu kita pasti saling, ibaratnya tuh kalau zaman sekarang anak-anak zaman sekarang bilangnya tuh deep talk gitu, ngobrol lah gitu. Jangan langsung berpikir lebih ke ngapain sih ini mah nggak gini, ya udah jangan sama situ. Nah, jangan sampai berpikir kayak gitu. Kita ngobrol dulu, kenapa kamu pendapatnya kayak gini dan kenapa saya pendapatnya seperti ini gitu. Pasti harus diobrolin dulu. Hai. Kalau menurut Teteh?
Ya, benar. Tadi berunding terlebih dahulu. Berunding maksudnya agar terpecah masalahnya. Contohnya, kita akan berdiskusi dulu dengan pihak satu tersebut, lalu pihak dua tersebut. Maka dari itu kita akan menjadi penengahnya. Kira-kira solusi apa yang akan kita lakukan atau akan kita terlaksanakan untuk masalah tersebut. Jadi kita akan memberikan solusi untuk masalah tersebut. Jadi akan jadi penengahnya. Gitu. Betul. Berarti komunikasi adalah kuncinya ya Kang Teh. Betul, Pak. Baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya telah saya wawancara. Paslon 1 ada slogannya nggak nih? Pasti ada dong. Coba dong sebutin slogannya. Bersama satu, suaramu, aksiku, perubahan nyata. Yeay, makasih. Dari paslon 2 ada slogannya nggak nih? Ada dong pastinya. Boleh dong sebutin slogannya. Mulai dari tempat berada, Kan yang kau bisa. pakailah yang kamu punya. Yeay. Baik, di sini saya sedang bersama paslon 02. Sebelumnya izin saya wawancara ya Kang. Sebelumnya boleh dong perkenalkan diri, nama Kang-Kangnya siapa? Halo warga Opat, perkenalkan nama saya Arif Fahri Putra Sanjaya dari kelas 11 TAFI 3. Di sini saya sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Baik, kalau yang Akang satunya? Perkenalkan, saya Mufidi Rasdaryadi dari kelas 11 TKV 2. Di sini saya menjabat sebagai calon ketua OSIS periode 2024-2025. Baik, pertanyaan pertama, sebelumnya Akang punya pengalaman pribadi atau mungkin motivasi yang bisa mencalonkan Akang sebagai calon ketua OSIS? Untuk itu, saya memiliki pengalaman-pengalaman di organisasi luar seperti Forum OSIS Kota Bandung. Di sana, saya terinspirasi melihat kebersamaan dan solidaritasnya yang kuat. Oleh karena itu, saya melihat potensi bahwa OSIS di kita juga bisa menjadi wadah untuk kebersamaan tersebut. Untuk pertanyaan kedua, berdasarkan pengalaman atau mungkin motivasi yang Akang punya, itu tuh kira-kira ada keterkaitannya nggak sih sama program kerja yang telah dibuat? Tentu saja program kami yaitu terkait dengan semuanya, yaitu tentang siswa-siswi SMK Negeri 4 Bandung, di mana kita akan mendukung akademik dan akademik, seperti misalnya event sepak bola, lalu berlomba untuk mengumpulkan sampah yang seperti Opat lihat. Dari situ banyak poinnya ya teman-teman. Lalu kami juga akan merencanakan semua program kerja untuk akademik yang akan kami rencanakan selama 1 tahun ke depan. Baik, dari program kerja tersebut kira-kira apa sih yang diprioritasin untuk 1 tahun ke depan? Untuk 1 tahun ke depan kami akan memprioritasi yaitu Opat futsal itu. Karena apa? Karena di sini adalah banyak sekolahnya adalah sekolah untuk laki-laki gitu ya. Mayoritas sekolah laki-laki. Kenapa saya memilih untuk futsal ini? Karena laki-laki pasti pada suka futsal. Jadi karena program kerja kami mendalami pada futsal, jadi ini adalah program kami yang sangat unggul. Dan ada juga yaitu Opat Lihat, di mana Opat Lihat ini kepada lingkungan seperti Human of Human, dan juga harmoni antara alam dan manusia, yaitu alam dan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Manusia membutuhi alam dan alam membutuhi manusia. Jadi tidak ada pencemaran nama baik dari lingkungan dan manusia itu sendiri. Baik, pertanyaan keempat, karena di SMK 4 ini yang organisasi tidak hanya OSIS ya Kang, ada seperti PMR, Pramuka, juga ekskul-ekskul yang lainnya. Lalu di sini juga ada guru-guru dan staf yang lainnya. Kira-kira cara kerjasamanya antara organisasi OSIS dan organisasi lainnya juga guru-guru kayak gimana? Untuk kerjasama yang baik itu kan dimulai dari komunikasi yang terbuka dan saling menghormati ya. Oleh karena itu, kami bakal memastikan bahwa program OSIS kami akan dijelaskan secara transparan dengan para staf, tadi OSIS, Pramuka, dan lain-lain itu. Kami akan menjelaskannya secara rinci dan baik supaya terjelaskan oleh mereka. Baik. Lalu pertanyaan kelima, jika nanti Akang telah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS di SMK 4, ketika ada situasi perbedaan pendapat antara anggota OSIS yang lainnya dan juga program yang telah Akang buat, kira-kira bagaimana menangani situasi tersebut? Untuk perbedaan pendapat itu adalah hal wajar di organisasi ya, dan maupun lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa setiap siswa akan mendapatkan kesempatan memberi pendapatnya masing-masing. Oleh karena itu, kami akan membuka ruang diskusi untuk mereka yang ingin berpendapat supaya pendapatnya terdengar. Baik, terima kasih ya Kang. Yang kedua, saya ingin meningkatkan program OSIS di bidang akademik dan akademik.
OSIS sebagai wadah untuk menampung. Memang betul, akademik itu sangat penting, tetapi jika tidak ada niat, tidak ada semangat sama siswa-siswinya ke akademik, nanti malah hancur gitu. Tadi rekan saya bilang bahwasannya itu lebih penting. Maka dari itu kami memberikan program kerja yaitu melodi sejenak agar siswa dan siswi juga tidak pusing banget gitu ketika belajar. Pasti kepada paslon 1, mohon maaf, paslon 2 atas jawaban. Kita tidak hanya donor darah saja, ada seminar-seminar lain tentang kesehatan juga bagi yang belum bisa donor darah. Seminar untuk yang belum bisa, kemudian